Ini sama tim medianya Bang Acang Channel ya. Jadi kalau misalnya mau masuk YouTube, masuk YouTube, jangan lupa komen ya. Ya, dia cuma beda satu rep sama Atta Halilintar ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Hajah Yurike beserta seluruh jajaran, Bu Haji, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, beserta seluruh staf juga yang mendampingi. Kemudian yang saya hormati narasumber dari Pak Gali dan Pak Pranowo yang nanti akan menyampaikan materi mengenai Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pak Lurah beserta jajaran, Bu Siduri, kemudian Pak RW 10. Ini RW 10 numpang nih berarti nih. Numpang. Karang Taruna yang saya hormati. Kemudian ada Ketua PKK juga, Bu Lurah. Terima kasih sudah hadir mendampingi suami sebenarnya dalam rangka munggahan ya, 2 hari lagi mau puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian peserta Sosperda dari RW 010 yang saya hormati. Yang pertama, syukur alhamdulillah di sore yang sejuk ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan insya Allah mendapatkan ilmu ya, di sosialisasi Perda pada sore hari ini. Ini sebetulnya pengelolaan sampah ini kalau dibahas sering banget, tapi selamat datang Bu Bunda juga di Kecamatan Tebet ya, udah nggak terhitung berapa kali sering Sosperda, kemudian reses dan sebagainya. Dan didampingi juga nih sama tim medianya Bang Acang Channel ya. Jadi kalau misalnya mau masuk YouTube, jangan lupa komen ya. Ya, dia cuma beda satu rep sama Atta Halilintar nih ya. Iya. Ya. Ya bukan Atta tapi Ati. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terkena, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Pak Lurah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini alhamdulillah sore hari ini kita kumpul di sini mungkin menjelang puasa. Nanti bisa berkumpul alhamdulillah. Yang terhormat yang mewakili RW di Bukit Duri Pak RW 10 beserta RW 12, ada RW 6, ada beberapa ketua RW, ketua RT, FKDM, mungkin LMK, ibu-ibu kader, PKK, Karang Taruna, ada Ibu Lurah juga mengantarkan Pak Lurah. Pak Lurah Bukit Duri, Pak Camat Tebet, alhamdulillah ini mengganggu waktunya, sebenarnya ini sore-sore libur. Juga ada dua narasumber kami yang kami bawa untuk acara sore hari ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kedatangan saya kembali ke Bukit Duri, khususnya di Alhamdulillah sekarang minjem tempatnya Pak Lurah nih. Nah untung aja hujan juga berhenti, tadi saya udah takut banget karena anginnya kenceng banget sama hujan. Jadi sore hari ini kita acaranya yaitu mensosialisasikan peraturan daerah. Jadi kita memang setiap bulan ada tugas untuk mensosialisasikan peraturan daerah, apa saja perda yang sudah dibuat itu kepada masyarakat. Nah sore hari ini saya akan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, yaitu Perda nomor 4 2019 tentang perubahan dari Perda nomor 3 tahun 2014. Tadi sudah disampaikan permasalahan sampah ini klasik, tapi juga belum selesai-selesai, belum tuntas. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu, ada juga mungkin sudah pernah ikut sosialisasi Perda mengenai pengelolaan sampah ini, tapi mudah-mudahan sore hari ini dengan dua narasumber bisa menambah ilmu barangkali ya. Kita sharing aja. Kadang-kadang juga saya justru banyak mendapatkan ilmu dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pada saat saya mensosialisasikan peraturan daerah khususnya tentang sampah di beberapa wilayah, kadang justru kita mendapatkan masukan-masukan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi belum silahkan bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang pernah punya pengalaman lebih, itu jangan sungkan-sungkan untuk men-sharing kepada kami-kami. Contoh di Menteng Dalam, RW berapa saya lupa, waktu itu ternyata dia sudah melakukan pengolahan sampah tapi di Bogor. Itu dia olah sampah, dia beli alatnya berubah jadi biogas, tapi dia baru gunakan untuk rumahnya dia sendiri. Jadi gasnya dengan kapasitas sampahnya dia bisa pakai sendiri. Lalu waktu kita ke Lenteng Agung ya, Lenteng Agung apa tuh? Setelah selesai malah justru saya mau cerita, saya juga ikut sharing, katanya saya juga melakukan terus juga ada yang kalau urusan plastik sudah banyak yang nampung, bahkan merek-merek tertentu diambil lagi oleh produsennya. Ini lebih terkait bagaimana sih kita adakan pelatihan untuk terkait pengolahan sampah ya Bu ya. Kalau kami ini Bu, sebenarnya ini kan adalah asosiasi Bu, kita bersifat open, jadi apapun ilmu kita pasti sharing Bu. Yang jadi masalah adalah waktu dan tempatnya. Dalam arti gini, bisa jadi kita dipanggil atau ibu datang ke lokasi kita, seperti itu. Karena lokasi kita jauh Bu, di Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Jadi kalau ibu dari Jakarta ini kurang lebih 70 km. Nanti ibu saya boleh dicek, takutnya itu Mas Gali benar nggak ya 70 km. Nanti ibu boleh cek. Lokasi kami ada di desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Lokasinya hampir 70 km dari sini Bu. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pranowo Triadianto atau saya bisa dipanggil Nowo. Jadi kebetulan sore hari ini saya dikasih kesempatan sama Ibu Ike untuk menjadi narasumber di terkait dengan pengolahan sampah. Saya juga mau menyapa Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah. Assalamualaikum, selamat sore. Tuan rumah soalnya izin. Sama saya juga mau bilang makasih juga Pak Om Yon. Itu Om Yon MC yang luar biasa Ibu Bapak. Biasa banget. Jadi izinkan saya di sini mau cerita terkait perda pengolahan sampah di DKI Jakarta. Jadi waktu itu perda ini udah merupakan sebuah perda perubahan.
Karena sebelumnya disadari bahwa masalah sampah itu tidak bisa diurusi hanya oleh Pemprov saja, tapi juga harus ada keterlibatan oleh masyarakatnya juga. Nah, jadi kalau kita ngomongin perda ini, kita ngomongin hukumnya dulu nih, dua Pak, hukumannya. Jadi kita di perda itu disebutkan bahwa kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, jadi nggak enak nih. Iya, jadi kalau kita ngomongin hukuman dulu nih Ibu Bapak. Jadi kalau di perda itu disebutkan bahwa kalau kita buang sampah sembarangan itu kita didenda 500.000 oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tapi ternyata ada juga peraturan lain yang bilang bahwa Satpol PP itu berhak mendenda kita kalau kita ngebuang sampah sembarangan sebesar 100.000 minimal. Jadi kalau kita misal lagi buang sampah, terus sebelah kiri kita ada Dinas Lingkungan Hidup, sebelah kanan kita ada Satpol PP, apa sih itu Ibu Bapak? Langsung double hukumannya, langsung jadi 600.000. Mau ngumpulin sampah gitu, misal ibu-ibu PKK nih, yaudah kalau sampah sampo bekas, sabun bekas kita kumpulin yuk, ntar kita scan, kita hitung, nanti dijemput. Tapi balik lagi ya, karena ini adalah kendala teknologi, masih ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam prosesnya. Jadi maksud saya, ibu bapak di sini kalau mau bikin bank sampah itu peluangnya besar, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu memang sedang mencari celah untuk bisa bekerja sama dengan bank sampah. Tapi dipastikan ketika kita membuat bank sampahnya itu sudah memiliki SK, dan SK-nya itu dari kelurahan minimal. Jadi nanti mungkin bisa juga dikasih pendampingan ya Pak Lurah ya, dikasih pendampingan, nanti bisa ketemu pihak swasta dan bisa bekerja sama. Kalau misalnya minimal ya, bank sampah ibu bapak sudah memiliki SK dari lurah, sudah bisa bekerja sama dengan Pegadaian dan Bank DKI, itu sudah pasti, sama punya SK-nya. Itu kalau kita berbicara tentang teknisnya, tapi sekarang saya berbicara tentang sosialnya. Jadi kalau ngomongin sampah, ibu bapak tadi benar kata Pak Camat, sampah ini tuh berbahaya banget, sampah kesehatan. Dan saya tuh mau ngomong satu hal, kita itu kelemahan dari perda yang dibikin ini adalah perda ini tidak membicarakan terkait kesejahteraan si pengangkut sampahnya, ibu bapak. Yang ada di komplek kita, yang kita ngasih iuran, itu ternyata tidak di-cover di perda ini. Padahal menurut saya itu adalah pahlawan kita. Ini kan kalau misalnya ibu minta pelatihan, pesan saya cuma satu Bu, kelemahan orang Indonesia itu adalah konsistensi. Jadi kalau memang udah ada pelatihan, kita harus konsisten, dan jadi masalah di Indonesia itu adalah jalur distribusi. Ketika udah produknya jadi, lalu mau dipasarkan di mana, mau dijual bagaimana. Jadi ketika memang sudah niat melakukan suatu pelatihan, itu udah memang benar-benar harus dari dulu ke hilir. Prosesnya sudah jadi, bahkan sebelum jadi sudah harus di-plan juga, ini pemasarannya bagaimana, jalur distribusinya seperti apa. Kalau pesan saya sih salah satunya itu adalah ketika ibu sudah menciptakan sebuah komunitas, alangkah baiknya komunitas juga bergabung, bisa bergabung komunitas yang besar. Kalau contohnya ini mohon maaf ya, kalau dari segi teknologi di Instagram itu ada yang namanya indorelawan.org. Dan indorelawan.org itu adalah sebuah komunitas yang berbentuk komunitas kecil itu berkembang. Jadi nanti itu ada komunitasnya, udah bikin produk ini, itu kita ke komunitas itu dan bilang bahwa kita udah ada prosesnya, tapi ini jalur distribusinya. Nanti indorelawan.org itu itu ada nih komunitasnya serupa. Kita bersama. Bu, ada nih penampung barang-barang seperti ini. Nanti ini bisa kerjasama. Dan itu menjadi hal yang penting juga ketika zaman sekarang itu komunitas pergerakannya besar ya. Jadi jangan sampai ketika kita bikin komunitas, kita mau berpikir kita harus lebih bagus dari komunitas yang lain juga. Sekarang itu eranya adalah era kolaborasi. Jadi dipastikan dari dulu kalau ada proses, dipastikan juga plannya, jalur